Washington sedang mengincar sesuatu yang sangat krusial di wilayah kita. Akses bebas ruang udara dan laut di Selat Malaka. Targetnya satu, yakni mematikan pasokan energi Tiongkok jika konflik pecah. Ini bukan lagi soal diplomasi biasa. Ini adalah persiapan choke point mematikan tepat di beranda depan Nusantara. Pertanyaannya, apakah kedaulatan udara kita sedang dipertaruhkan? Atau Jakarta punya nyali untuk berkata tidak? Tepat di beranda depan Nusantara, sebuah jebakan mematikan sedang dipasang. Amerika Serikat kini membidik kendali atas Selat Malaka, bersiap mengunci 80% urat nadi energi Tiongkok. Ini bukan sekedar manuver militer. Ini adalah persiapan perang blokade global. Di tengah ancaman teritori ini, pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan apakah kedaulatan kita sedang dipertaruhkan tanpa kita sadari? Peta geopolitik dunia seringkali tidak ditentukan di medan perang yang luas, melainkan di lorong-lorong sempit yang menjadi urat nadi peradaban. Mari kita arahkan pandangan ke benteng kedaulatan alami yang membentang di beranda depan Nusantara, Selat Malaka. Secara historis, selat sepanjang kurang lebih 900 km ini selalu menjadi arena perebutan hegemoni antar imperium besar. Namun hari ini, perairan tersebut bukan lagi sekadar jalur pelayaran biasa. Selat Malaka telah bertransformasi menjadi garis depan pertahanan dan titik paling rawan dalam arsitektur ekonomi global. Mengapa isu ini tiba-tiba memanas dan menjadi perhatian utama para perancang strategi internasional? Mari kita membedah datanya. Selat Malaka saat ini memfasilitasi sekitar 40% dari total nilai perdagangan dunia. Jika kita membandingkannya dengan Selat Hormuz yang terkenal sebagai jalur minyak Timur Tengah, nilai transaksi dan perputaran logistik di Selat Malaka melampaui angka tersebut hingga 5 kali lipat. Ini adalah jalur super sibuk, di mana detak jantung ekonomi Asia dan dunia berdegup. Namun urgensi sebenarnya bukan terletak pada angka perdagangan global, melainkan pada kelemahan fatal sebuah negara adidaya, Tiongkok. Data strategis menunjukkan bahwa sekitar 80% impor energi minyak bumi Tiongkok, serta 80% produk ekspor mereka, mutlak harus melewati celah sempit ini. Kondisi inilah yang dalam literatur geopolitik dikenal sebagai The Malacca Dilemma. Jika aliran logistik di selat ini terhenti, mesin industri dan pertahanan Beijing bisa lumpuh dalam hitungan minggu. Melihat celah ini, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Berdasarkan dinamika geopolitik terbaru, Washington mengidentifikasi Selat Malaka sebagai instrumen tekanan yang paling efektif, sebuah choke point atau titik cekik. Laporan dan analisis strategis mengindikasikan bahwa Amerika Serikat berkepentingan untuk memperluas jangkauan pengawasan ruang udara atau airspace surveillance dan mengamankan kontrol operasi maritim di sekitar kawasan ini. Tujuannya sangat jelas, memantau setiap pergerakan logistik musuh dan bersiap memegang tuas kendali yang bisa memutus suplai energi ke Tiongkok kapan saja jika ketegangan di Pasifik meledak. Lalu mengapa seluruh rakyat Indonesia harus peduli dengan perebutan raksasa ini? Inilah ironi terbesar yang selama ini terjadi. Selama berdekade-dekade sejak Orde Baru hingga era reformasi, ratusan ribu kapal niaga asing melintasi kedaulatan laut kita. Mereka menikmati jalur perairan yang aman, sementara Indonesia nyaris tidak mendapatkan keuntungan finansial atau strategis yang sepadan. Sebaliknya, ekosistem laut kita menanggung beban pencemaran, terumbu karang rusak, dan rakyat kecil yang harus merasakan dampaknya. Kini, pertaruhan itu semakin masif. Kita tidak lagi hanya bicara soal sampah kapal niaga, tetapi tentang potensi militerisasi dan intervensi asing di ruang udara, serta teritori perairan kita. Ketika Amerika Serikat mulai melirik untuk mengadakan perjanjian yang bisa memberi mereka akses pengawasan strategis, posisi Indonesia sedang diuji secara ekstrim. Kedaulatan nasional kini dihadapkan pada persimpangan krusial. Apakah kita akan terus membiarkan halaman depan rumah kita dijadikan medan tempur militer asing, atau kita akhirnya bangkit mengklaim otoritas penuh sebagai penjaga gerbang utama maritim dunia? Dalam teater geopolitik Selat Malaka, kita tidak sedang melihat perselisihan kecil. Kita sedang menyaksikan permainan catur beresiko tinggi antara para hegemon global. Aktor utama dalam konflik pengaruh ini sangat jelas. Amerika Serikat di satu sisi, Tiongkok di sisi yang lain, dan blok kekuatan baru yang sering disebut sebagai BRICS,
khususnya Rusia dan Iran yang bermain dari balik layar energi. Mari kita bongkar satu persatu kepentingan strategis mereka. Bagi Amerika Serikat, motif utama mereka adalah mempertahankan dominasi sistem finansial global yang bertumpu pada petrodolar. Selama puluhan tahun, hegemoni Washington disangga oleh aturan tak tertulis bahwa setiap negara yang ingin membeli minyak, urat nadi ekonomi modern, wajib menggunakan dolar AS. Sistem ini memaksa seluruh dunia untuk bergantung pada dolar, menjaga nilai mata uang Amerika tetap perkasa. Namun, dominasi ini mulai goyah. Negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok, India dan Iran telah menunjukkan solidaritas untuk menghindari transaksi berbasis dolar, beralih menggunakan yuan atau rubel dalam perdagangan energi mereka. Bagi Washington, ini adalah ancaman eksistensial. Amerika harus mencari cara untuk menekan negara-negara pembangkang ini, dan disinilah penguasaan logistik energi menjadi senjata pamungkas. Dengan mengendalikan atau setidaknya mampu memblokade arus minyak menuju Asia Timur melalui Selat Malaka, AS memiliki tuas yang bisa digunakan untuk memaksa Tiongkok atau sekutu BRICS lainnya kembali bertekuk lutut. Di pihak Tiongkok, motif mereka adalah murni bertahan hidup dan melangsungkan dominasi ekonomi. Beijing sangat menyadari kelemahan fatal mereka di Selat Malaka. Ribuan mil dari daratan utama mereka, kelangsungan industri raksasa Tiongkok dan suplai BBM mereka sepenuhnya bergantung pada koridor sempit ini. Kebijakan Belt and Road Initiative atau jalur sutra baru yang mereka bangun besar-besaran adalah upaya diplomasi untuk menciptakan rute alternatif. Namun faktanya, hingga hari ini, Selat Malaka tetap tak tergantikan. Kehilangan akses ke selat ini berarti kelumpuhan total bagi proyeksi kekuatan Beijing, baik secara ekonomi maupun militer di kawasan Indo-Pasifik. Di tengah tarik-menarik kekuatan raksasa ini, berdirilah Indonesia. Sebagai negara dengan wilayah geografis yang mengapit Selat Malaka, Indonesia memegang status sebagai pemilik pintu tol dunia. Disinilah letak anomali terbesar. Jika dikelola secara agresif dan strategis, kedaulatan kita atas jalur ini seharusnya menjadi alat tawar atau leverage terkuat yang pernah dimiliki oleh negara berkembang manapun. Pertahanan Indonesia seharusnya bisa dikalibrasi bukan hanya untuk menjaga perbatasan, tetapi untuk memproyeksikan kekuatan deterrence atau penengkalan bahwa siapapun yang ingin lewat harus bermain sesuai aturan Jakarta. Motif tersirat Amerika Serikat dalam mendekati Indonesia saat ini tidak bisa dilihat hanya sebagai tawaran kerjasama biasa. Permintaan untuk akses pengawasan udara, pertukaran data logistik kapal niaga, atau izin patroli bersama adalah langkah taktis untuk memperluas surveillance mereka. Jika Indonesia memberikan konsesi tanpa syarat yang menguntungkan posisi strategis kita, itu sama saja menyerahkan kunci gerbang rumah kita kepada pihak asing untuk memata-matai negara lain. Peta kekuatan diplomasi dan militer kawasan sedang disusun ulang, dan posisi tawar Indonesia berada di titik penentu, menjadi pemain utama atau hanya sekedar papan catur yang diinjak. Kini kita berada di bagian paling krusial, titik panas, di mana tensi geopolitik berubah menjadi ancaman nyata. Dalam terminologi militer, Selat Malaka bukan lagi sekedar jalur perdagangan, melainkan sebuah kill zone potensial dalam skenario perang besar. Eskalasi terbaru di tahun 2026 menunjukkan bahwa pergeseran kekuatan tidak lagi terjadi di balik meja diplomasi yang tenang, melainkan melalui tekanan-tekanan strategis yang sangat agresif. Salah satu risiko terbesar yang kini membayangi kawasan adalah skenario pecahnya konflik di semenanjung Taiwan. Berdasarkan analisis para pakar strategi, jika Taiwan akhirnya terintegrasi penuh ke dalam zona ekonomi Tiongkok, baik melalui jalur politik maupun militer, Amerika Serikat akan kehilangan kendali atas 90% produksi microchip dunia. Ini adalah kiamat teknologi bagi Washington. Drone, satelit, pusat data, hingga industri mobil elektrik Amerika bisa lumpuh seketika. Dalam kondisi terjepit seperti ini, Amerika Serikat diprediksi tidak akan tinggal diam. Pilihan paling rasional namun paling berbahaya bagi mereka adalah melakukan pembalasan di titik lemah Tiongkok, memblokade Selat Malaka. Blokade ini bukan lagi sekedar sanksi ekonomi di atas kertas. Kita berbicara tentang pengerahan armada tempur,
pengawasan satelit intensif, dan penutupan jalur bagi kapal-kapal tanker yang membawa nyawa bagi industri Tiongkok. Jika Selat Malaka ditutup atau dikendalikan secara sepihak oleh kekuatan pro-barat, pasokan energi Beijing akan terhenti. Ini adalah deklarasi perang ekonomi total yang bisa memicu reaksi militer berantai di seluruh kawasan Asia Tenggara. Namun, eskalasi tidak hanya datang dari potensi perang terbuka. Saat ini, sedang berlangsung perang bayangan di sektor intelijen dan kedaulatan udara. Proposal Amerika Serikat yang menginginkan akses bebas ke ruang udara Indonesia adalah bentuk tekanan diplomatik yang sangat tinggi. Washington membutuhkan data real-time tentang siapa saja yang melintas di selat ini, terutama kapal-kapal dari negara BRICS seperti Rusia dan Iran yang kini semakin gencar menghindari sistem dolar. Dengan memegang kendali informasi di Selat Malaka, Amerika Serikat mencoba memastikan bahwa tidak ada satu tetes minyak pun yang lewat tanpa sepengetahuan dan izin mereka. Siapa yang diuntungkan? Dalam jangka pendek, pihak yang memegang kendali atas titik cekik ini akan memiliki posisi tawar absolut untuk mendikte kebijakan energi dunia. Siapa yang dirugikan? Tentu saja negara-negara yang menggantungkan nasib ekonominya pada kelancaran arus logistik di sini, termasuk Tiongkok dan negara-negara tetangga di ASEAN. Risiko bagi Indonesia sangatlah nyata. Jika kita gagal mempertahankan kedaulatan penuh dan membiarkan wilayah kita menjadi basis pengawasan militer asing, Indonesia secara otomatis akan terseret ke dalam pusaran konflik. Kita akan menjadi sasaran proksi, di mana wilayah laut dan udara kita menjadi arena saling intai dan saling tekan antar raksasa. Pertaruhannya bukan lagi sekadar urusan ekonomi, melainkan resiko kedaulatan yang bisa robek jika kita tidak mampu berdiri tegak di tengah tekanan dua kekuatan besar yang siap meledak kapan saja. Konfrontasi di Selat Malaka bukanlah sekadar drama antara Washington dan Beijing. Ini adalah guncangan hebat yang akan merambat ke seluruh penjuru Asia Tenggara dan pasar global. Jika eskalasi di titik cekik ini terus meningkat, ASEAN terancam pecah dalam polarisasi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Negara-negara kawasan akan dipaksa memilih, mengamankan perlindungan militer Barat atau menjaga kemitraan ekonomi dengan Tiongkok. Di tengah badai ini, Indonesia berdiri sebagai penentu stabilitas sekaligus target paling berharga. Dampak ekonomi dari ketegangan ini tidak main-main. Bayangkan jika jalur perdagangan yang memikul 40% beban ekonomi dunia ini terganggu bahkan hanya dalam hitungan hari. Harga energi global akan melonjak drastis, rantai pasok manufaktur di seluruh Asia akan macet, dan inflasi akan menghantam dapur rakyat di pelosok Nusantara. Bagi Indonesia, taruhannya adalah segalanya. Kita bukan hanya bicara soal kedaulatan wilayah, tapi soal ketahanan pangan dan energi nasional yang sangat bergantung pada kestabilan jalur laut ini. Namun, di balik ancaman tersebut, tersimpan sebuah peluang emas strategis yang jarang dibahas secara terbuka. Selat Malaka adalah senjata tanpa peluru milik Indonesia. Jika Jakarta berani melangkah lebih dari sekadar penjaga gerbang yang pasif, Indonesia bisa mengubah peta kekuatan. Dengan memperkuat infrastruktur pengawasan mandiri, mempercanggih pangkalan militer di sepanjang selat, dan menetapkan aturan main yang tegas bagi kapal asing, Indonesia tidak perlu lagi menunduk pada tekanan Amerika Serikat maupun Tiongkok. Kita bisa memaksa kedua raksasa tersebut untuk memberikan konsesi ekonomi, transfer teknologi, dan investasi besar-besaran sebagai biaya keamanan atas jalur yang kita jaga. Melihat ke depan, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Skenario pertama adalah eskalasi terkendali, di mana Indonesia berhasil melakukan diplomasi tali busur, menarik keuntungan dari kedua pihak tanpa harus memihak, sambil perlahan membangun kekuatan maritim yang disegani. Skenario kedua adalah skenario paling berbahaya, yakni pecahnya konflik terbuka, di mana Indonesia kehilangan kontrol atas wilayahnya sendiri karena telat melangkah, menjadikan perairan kita sebagai medan perang proksi yang luluh lantak. Kesimpulan strategisnya sangat jelas. Geografi adalah takdir, tetapi kedaulatan adalah pilihan. Selat Malaka tidak akan selamanya menjadi celah bagi orang lain untuk mengintip kekuatan kita. Masanya telah tiba bagi Indonesia untuk berhenti menjadi penonton di rumah sendiri.
kita harus memahami bahwa dalam permainan kekuasaan global, tidak ada makan siang gratis. Kekuatan tawar kita bersifat mutlak dan absolut, namun kekuatan itu hanya akan bernilai jika kita memiliki nyali untuk menggenggamnya dengan tangan besi yang berbalut diplomasi cerdas. Dunia sedang menanti, apakah Indonesia akan terus menjadi jalur yang hanya dilewati, atau akhirnya menjadi penguasa yang menentukan arah jarum jam geopolitik dunia. Pertaruhannya ada di tangan kita hari ini untuk kedaulatan esok hari.